The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dwi Zulmi dengan NIM 200300086. Saya adalah mahasiswa matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya melalui sebuah PowerPoint. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 macam topik mengenai paragraf dan pola pengembangannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paragraf? Apa saja syaratnya? Bagaimana strukturnya? Apa saja jenisnya? Dan bagaimana bentuk pengembangannya? Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara utuh dan terpadu. Nah, di dalamnya itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penunjang. Jadi sederhananya, sebuah paragraf itu sekumpulan kalimat yang menjelaskan tentang sebuah pokok pikiran penulis kepada pembacanya. Syarat paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik, yaitu bagaimana kita meletakkan dan menyusun kalimat topik. Yang kedua ada koherensi atau penyatuan, yaitu terdapatnya kekompakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga ada kecukupan pengembangan, yaitu panjang suatu kalimat ditentukan oleh topik yang dikembangkan. Jika topik yang dikembangkan luas, maka kalimat penjelasnya juga sama luasnya. Dan terakhir, ada susunan yang berpola, yaitu pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Selanjutnya, struktur paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat 2 buah struktur. Yang pertama ada kalimat topik, yaitu kalimat utama dalam paragraf. Di dalam kalimat ini tersirat tentang masalah apa yang akan kita bahas. Yang kedua ada kalimat pengembang. Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat di dalam satu paragraf itu adalah kalimat pengembang. Jadi susunan kalimat pengembang ini tidak sembarangan, karena urutan kalimat pengembang ini merupakan perluasan dari pemaparan ide pokok. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam sebuah paragraf itu terdapat sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi untuk memperluas keterangan, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Kemudian, jenis-jenis paragraf. Pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan kelengkapannya. Yang pertama, paragraf sederhana, yaitu paragraf yang berisi pengantar atau penutup suatu topik bahasan atau menjadi penghubung suatu topik bahasan. Jadi, paragraf sederhana ini hanya terdiri dari kalimat pengantar saja atau penutup saja, atau bisa saja menjadi penghubung suatu topik bahasan. Yang kedua, ada paragraf sempurna, yaitu paragraf yang berisi tentang satu topik bahasan, sedangkan kalimat lain berfungsi sebagai kalimat pengembang. Kemudian, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu apabila kalimat pokoknya berada pada awal kalimat. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu apabila kalimat pokoknya berada pada akhir kalimat. Yang ketiga, ada paragraf deduktif induktif, apabila kalimat pokok berada pada awal dan akhir kalimat. Dan yang terakhir, ada paragraf penuh kalimat topik, yaitu semua kalimatnya mengandung. Kemudian, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi paragraf. Yang pertama, ada paragraf pembuka, yaitu paragraf yang berfungsi sebagai awal sebuah karangan yang mengantarkan pada topik pembicaraan. Yang kedua, ada paragraf pengembang, yang berfungsi untuk mengembangkan karangan sebelumnya yang telah dikembangkan pada paragraf pembuka. Dan yang terakhir, ada paragraf penutup, yaitu berisi simpulan seluruh. Kemudian ada jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparan paragraf. Yang pertama, ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang memaparkan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia. Yang kedua, ada deskripsi,
yaitu paragraf yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu. Dan yang ketiga ada eksposisi, yaitu paragraf yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Untuk lebih memahami tentang jenis-jenis paragraf, kita akan berlatih mengidentifikasikan paragraf dengan sebuah contoh paragraf tentang Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Kita langsung identifikasi paragraf. Nah, berdasarkan posisi kalimat topiknya, paragraf ini termasuk jenis paragraf deduktif. Karena paragrafnya ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik tentang Chairil Anwar yang merupakan penyair ternama di Indonesia. Kemudian kalimat selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas seperti contoh karya yang telah dihasilkan oleh Chairil Anwar. Kemudian berdasarkan teknik pemaparannya, paragraf ini termasuk jenis paragraf eksposisi. Karena paragraf ini jenis paragraf yang memaparkan atau menampilkan satu objek saja untuk dijadikan paparannya, yaitu Chairil Anwar. Selain itu, paragraf ini hanya menampilkan satu objek yang perwujudannya terdiri pada satu unsur saja berdasarkan pengembangan kronologisnya. Nah, kalimat topiknya itu kan letaknya di awal, yaitu Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Dan kita masuk ke topik terakhir, pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf terdiri atas pengembangan dari kalimat-kalimat penjelas yang akan membuat paragraf menjadi utuh dan padu. Dalam mengembangkan sebuah paragraf harus ada kalimat topik yang menjadi pondasinya untuk dikembangkan menjadi paragraf yang lebih baik lagi. Bila tidak dikembangkan, maka kalimat pertama yang telah dibuat itu tidak ada artinya. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Dalam pola pengembangan paragraf terdapat 3 pola pengembangan. Yang pertama ada pola pengembangan kronologis, yaitu pola pengembangan dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwanya. Yang kedua ada pola pengembangan ruang, yaitu pengembangan paragraf dengan menitikberatkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Dan yang ketiga ada pola pengembangan logis, yaitu pola yang pengembangan paragrafnya berdasarkan pada dialektika berpikir. Dan yang terakhir ada teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada teknik perbandingan, yaitu teknik yang digunakan untuk berusaha memperjelas paparan dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Yang kedua ada teknik ilustrasi, yaitu teknik mengembangkan paragraf dengan menggunakan ilustrasi untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang hal yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang ketiga ada teknik klasifikasi, yaitu teknik digunakan oleh penulis untuk mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Dan yang keempat ada teknik definisi. Teknik ini menggunakan kalimat-kalimat pengembang untuk memberikan keterangan terhadap sebuah istilah atau suatu hal melalui penjelasan-penjelasan yang bersifat definisi. Kemudian, teknik pengembangan paragraf yang kelima. Ada teknik analogi, yaitu pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Yang keenam ada teknik sebab akibat. Pengembangan paragraf juga dapat menggunakan pola sebab akibat sebagai dasarnya. Dalam hal ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Atau bisa juga sebaliknya, akibat sebagai gagasan utama dan sebab dijadikan perinciannya. Dan yang terakhir ada teknik pemberian contoh. Pengembangan paragraf dengan teknik ini digunakan jika topik bahasan dalam paragraf dimulai dengan memberikan contoh-contoh dalam penjelasannya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.